kadang ya, gue juga banyak dapat Ah, cerita dari teman-teman gue. Kalau misalnya dia mau asuransi yang pure asuransi doang, suka dibilangnya mm-mm. nggak ada, bro. Oh nggak, Oke. udah nggak ada. Sekarang asuransi modelnya tuh harus You yang ada know why? Lu investasi. tau kenapa alasannya, bro? Kenapa tuh, bro? Simple, bro. Komisinya lebih kecil. Welcome to Talk Podcast. Let's Talk Now bersama gue Andri dan gue kedatangan seorang guest untuk episode kali ini, Head of Advisor dari Finansialku, Robi Kristi. Apa kabar, bro? Audrey, happy and healthy. Lu gimana nih? Baik-baik. Ini ya, congrats for your ini ya, marriage ya, for your wedding. Yes, thank you so much ya. Gila. Udah back to work lagi nih gue, bro. Aja, Iya, hajar langsung. ajar langsung gila. Ini baru beberapa hari ini ya setelah lu married ya. Iya, kemarin Sabtu kemarin ya. Iya, Sabtu kemarin. Kemarin, iya. Iya, gila. Langsung kerja, nggak honeymoon dulu dia. Nanti aja lah, tahun depan aja. Save the last for the best aja lah. Eh, Oke, karena ada Robi di sini, of course kita nggak jauh-jauh bahas tentang duit, tentang finansial lah, sesuai dengan Oke. profesi dia. Ini kan juga udah kesekian kalinya Robi jadi guest di Talk to Talk Podcast. Nah, bro, Yes. gua ngundang lu sebenarnya karena gue tertarik ada satu postingan lu tuh di kemarin di Ah, Instagram lu ya tentang kecewa hmm. dengan asuransi Mm-mm. yang sebenarnya kan ramai gara-gara ini ya ada satu public figure yang Hmm. menyampaikan kekecewaannya di Instagram media kalau Yes. diklaim dia ternyata tidak sesuai dengan yang menurut dia dijanjikan atau ya diinformasikan ke dia ya. Jadi Betul. dia berpikir berharap klaimnya itu full ternyata cuma dibayar berapa juta gitu kan. Iya. Gitu. Nah, sebenarnya kan kejadian kayak begini kan bukan pertama kali bro ya. Ini udah sering banget nih kejadian kayak begini nih. Ada nasabah asuransi komplain ternyata tidak sesuai dengan ini ya informasi yang dia dapat, tidak sesuai dengan mungkin yang dia merasa polisnya tertulisnya seperti itu, tapi ternyata kok klaim gagal atau klaim tidak boleh. Nah, Mm-mm. ini kalau yang lu lihat nih bro ya sebagai lu apalagi kan setahu gua lu juga banyak ini ya di edukasi di asuransi ya untuk kerja lu Yes, juga ya. betul. Mm. Nah, ini sebenarnya what's happened sih sebenarnya bro. Sebenarnya ini sih udah lagu lama ya, bro. Iya benar sih. Ya, maksud gue unit link sendiri kan juga udah lama juga ya di Indonesia gitu kan. Ya, cuman kadang memang eh, banyak yang miskonsepsi ya kan, miscommunication ya Hmm. terkait unit link gitu kan. Contoh ya kan, misalnya oh Pak, ini produk investasi dapat bonus asuransi ya kan. Oh Pak, ini tabung aja sekian lama nanti bisa cukup sampai selamanya ya. Ya seperti itulah ya kan. Jadi udah menyatakan hal-hal seperti itu aja juga udah salah ya, karena basicnya kan unit link adalah produk asuransi ya. Jadi di Hmm. garis bawahi produk asuransi yang ditambahkan produk investasi ya. Hmm. Namun investasi di sini adalah tujuannya untuk suatu hari once your investment is growing ya, itu Hmm. bisa cukup untuk bayar biaya asuransi di usia yang lebih tua ya gitu. Jadi bukan Hmm. emang totally cuman untuk cari profit, belum tentu gitu. Karena tujuannya hanya untuk memperpanjang nafas. Ya, memperpanjang nafas Hmm. sehingga once Hmm. misalnya di usia 55 lu udah pensiun, gue mau cuti premi deh. Ya, biarkan hasil investasi gue ini yang 30 tahun selama ini gue bayar unit link yang memotong biaya asuransi setelah gue pensiun, bro. Hmm. Gitu. Hmm. Jadi selalu disarankan sebaiknya itu long term gitu ya. Jadi jangan dengar cuman bayar 10 tahun, bayar 5 tahun atau bayar 20 tahun. Hmm. Lihat lagi gitu loh. Karena yang namanya biaya asuransi udah pasti jalan terus ya dan bertambah seiring usia. Namun namanya hasil investasi bisa naik bisa turun. Hmm. Ya kalau naik, gimana kalau turun? Bisa jadi juga teman-teman harus top up nih di usia tertentu kalau dirasa udah nggak cukup. Hmm. Sehingga memastikan polis asuransi kamu tetap aktif dan berjalan. Nah, banyak juga yang salah kaprah. Oh, dulu kata agent cuma 10 tahun bayar, Pak. Iya, 10 tahun kan asumsinya kalau naik gitu kan, di ilustrasi kan itu semua ilustrasi ya, belum Hmm. pasti bisa Hmm. naik bisa Hmm. turun di atas itu bahkan di bawah itu
ya teman-teman juga sebagai nasabah juga harus proaktif buat ngecek secara berkala. Ya kan biasa kan kita dapat tuh dari laporan saldo investasi kita berapa. Kira-kira masih cukup nggak gitu kan? Mesti dicek juga biaya asuransinya berapa. Nah, dari situlah kita juga punya tanggung jawab nih, ya karena kan this is our life gitu kan. Jadi kita juga harus ngerti nih proteksi kita gimana. Jangan sampai sekedar punya ya. Banyak orang yang beli, oh gue udah punya, ya kan. Terus beberapa tahun kemudian mungkin ditawarin lagi, enggak kok gue udah punya. Jadi seakan-akan asuransi itu untuk selamanya. Nggak gitu juga guys gitu kan, karena kan setiap orang pasti ada masuk fase kehidupan yang baru ya, tadi single, married punya anak ya kan, atau secara income juga naik bro, bener nggak? Dulu UMR ya kan, sekarang udah dipromosi jadi level tertentu, udah 2 digit bahkan 3 digit, nggak mungkin dong proteksinya sama. Jadi selalu saya tekankan income kamu naik, proteksi ditambahin, seperti itu sih bro. Nah, berarti kan gini, setahu gue yang gue baca-baca berita ya, dan gue coba research kemarin, sebenarnya kan yang sering dipermasalahkan kayak tadi lu bilang kan, asuransi yang bentuknya, produknya adalah unit link kan. Yes. Yang tadi lu juga bilang, asuransi yang ada investasinya atau ada tabungannya lah ya dalam tanda kutip, gue bisa bilang gitu. Tapi sebenarnya gini bro, konsep unit link ini kan, correct me if I'm wrong ya, kalau nggak salah kan ini masuk Indonesia sekitar awal 2000-an ya, kalau nggak salah ya, konsep unit link seperti ini kan. Nah, gua pun waktu itu ketika gua beli asuransi pun, gue lupa sekitar tahun berapa, 2005 atau 2006 lah, berarti kan ya masih awal-awal unit link lah. Ya, udah 15 tahun lah ya. Iya. 16 tahun. Ya, nah, lu kan tadi bilang kan di agent-agentnya sering bilang tabung 10 tahun aja. Nanti setelah itu nggak perlu nabung lagi. Nanti investasinya nggak usah bayar lagi gitu ya. Investasinya nanti jumlahnya udah akan sekian. Ya, dikasih ilustrasi. Seingat gue ilustrasi pun juga mereka pakai asumsi bunganya per tahun itu 15. Rendah 5% rata-rata. Rendah 5%. 15 kalau nggak salah. Iya, pokoknya ada rendah, sedang, sama tinggi kan. Nah, ya betul. Biasa kan yang di highlight sama mereka, ya lihat yang tinggi aja nih, 15 tuh 12% gitu, gue lupa deh. Kelihatan di ilustrasinya. Ya, di atas 12 rata-rata, ada yang 15, ada yang 17, ya beda-beda. Nah, biasa kan tuh angkanya, wah memang kelihatannya bagus bro, ya kan. Gue nabung, apalagi kan kalau nabungnya udah dari usia masih muda banget kan. Nah, tapi kenyataannya adalah memang memang tidak ada orang ketika pas lagi gue beli itu yang sudah 10 tahun kan. Iya kan, benar dong. Belum ada yang 10 tahun nih. Jadi kita belum tahu nih. Ini setelah di atas 5 tahun nih. Track recordnya gimana nih? Track recordnya kayak gimana ya kan? Kita kan taunya kan dari itu kan tadi ilustrasi tadi ya. Nah, akhirnya setelah tahun keberapa, gue lihat kok ini gue jauh banget dari ini ya, ilustrasi nih angka investasinya nih. So what's going on gitu loh. Gue nanya beberapa agent, itu pun juga nggak memberikan jawaban yang menurut gue ini ya firm ya, karena jawabannya ya gitulah, muter-muter nggak jelas. Akhirnya gue tanya ke customer service nih. Gue tahu customer service-nya. Customer service-nya bilang, Pak, itu kan tiap bulan ada biaya bulanan. Biaya asuransi. Ada biaya admin, ada biaya asuransi. Dan itu biaya asuransi itu tiap tahun itu naik. Naik, betul. Iya kan. Jadi, pasti akan terus memotong duit yang gue setor tiap bulan itu. Betul. Nah, jadinya, mau seberapa gede ininya pun gue tabung, selama biaya asuransi itu jalan terus, akhirnya setelah 10 tahun pun gue coba konfirmasi ke mereka, gue masih tetap akan harus setor. Bayar. Setelah 10 tahun udah harus bayar. Iya, gue harus bayar. Even kalau misalnya gue udah 20 tahun, 30 tahun, kalau memang itu nilai ini apa namanya sih, nilai investasinya atau nilai tunainya di situnya masih ini ya, nggak mencukupi. Di bawah rendah bahkan nggak nyampe rendah juga ya. Iya, gue harus tetap setor. Bayar, seumur hidup. Seumur hidup malah sebenarnya kan. Makanya gue merasa gini, berarti kan dari awal gue udah ada miskonsepsi nih di sini nih. Jualannya ini udah jauh banget berbeda bro. Ini gue ngomong baru dari sisi investasinya ya. Belum dari sisi misalnya kalau mau klaim-klaim asuransi yang ternyata kalau kita coba klaim
tagihannya berapa, bayarannya cuma berapa sebenarnya. Ya betul, bisa jadi fitur lu masih yang lama bro, masih harga kamar gitu kan. Iya, Jadi kan iya, iya. terus kita upgrade kamar udah pasti kan ada selisih ya, Mm-mm. gitu. Iya, berarti kan gini bro, di satu Mm-mm. sisi mungkin ya gue nggak bisa menyalahkan sepenuhnya ke nasabah ya, karena nasabah di Indonesia, orang-orang Indonesia masih secara literasi finansial masih kurang Betul. satu. Terus yang kedua, kalau selalu ada ini ya sanggahannya bilangnya adalah baca polis dong. Kenapa nggak baca polisnya? Ya, men, come on. Polis itu kan tebel ya. Iya, iya. Ha-ha. Udah gitu kan kalimat-kalimatnya, kata-katanya menggunakan Ya, bahasa-bahasa yang boom, boom. gue yakin lu tanya ke orang-orang pasti banyak yang nggak paham tentang isi polisnya itu. Nah, Mm-mm. ini kan jadinya menurut gue dan juga mungkin menurut banyak orang ya, akhirnya kan yang jadi terlihat jahat di sini adalah ya agent-agentnya itu cuma terlihat mau cari untungnya doang kan, bro. Mm-mm. So what do you think about this? Ya, ini suatu PR bersama lah ya di industri gitu kan. Jadi beda ya dengan investasi. Investasi kan ya ibarat lu udah langsung lihat nih uangnya, lu Hmm. taruh, lu beli, lu kelihatan gitu 1-2 hari, oh naik apa turun gitu kan. Sedangkan Hmm. asuransi kan satu-satunya nih produk keuangan yang emang lu gak bisa langsung lihat manfaatnya. Hmm. Ya, to be honest gitu. Maksudnya siapa sih yang mau kena resiko kehidupan gitu kan? Hmm. Ya kecuali ya mungkin kalau kayak sakit masuk rumah sakit ya lu udah tahu lah itu kan kelihatan tuh. Oh Hmm. iya ya di cover full. Oh cuma dibayar sebagian. Oh cuma dibayar santunan hariannya misal seperti itu sesuai produk yang teman-teman beli. Hmm. Nah, makanya aku bilang gini, at least lah sekarang kan juga udah mulai banyak ya sumber informasi soal asuransi. Hmm. Ya kalau teman-teman dirasa kalau dari dengar satu pihak doang kayak kurang objektif ya kan kenapa nggak coba cari lagi research gitu kan. Nah, kebetulan juga di Finansialku pun kita punya layanan perencanaan asuransi. Hmm. Ya jadi kita para CFP emang punya kode etik kan kita client first bro. Jadi kita memberikan pandangan yang objektif dari sisi kacamata klien karena kita udah dibayar ya kita akan ada di sisi klien. Jadi kita akan bantu hitungin, kita akan coba discuss sama dia dan kita jelasin masing-masing produk plus minusnya apa. Nah, tapi tetap nanti keputusannya ada di tangan klien. Setidaknya kayak dokter lah bro, lu udah datang ketemu, lu udah cerita keluhan lu, kita lihat diagnosa, ya udah kita kasih resep dong. Urusan nanti lu mau beli resepnya di rumah sakit di bawah, apoteknya, atau di apotek keluarga lu, apotek online, itu udah hak lu. That's enough gitu. Nah, jadi sama peran serta yang kita lakukan untuk teman-teman seperti itu gitu loh. Jadi karena kan aku bilang tidak semua agent kan juga mis-selling ya. Ada beberapa juga yang aku kenal ya cukup dedikatif juga udah bertanggung jawab dan dia secara objektif menjelaskan, oh kalau produknya dia ya seperti ini. Terus dia bisa bilang kalau ternyata emang dia bilang oh kebetulan kayak budget kamu nggak cocok kalau di sini nggak apa-apa dia akan fair gitu kan dia akan bilang oh tapi yang setahu saya ada produk ini yang cocok di perusahaan lain gitu. Nah jadi itu udah balik ya ke person gitu kan. Karena kan sebenarnya percuma dong bro kita salah agent asuransi gitu atau misal satu agent menjelekkan agent lain. Ini kan industri yang sama. Bener. Benar nggak? Bener. Lu hari ini ngomong gitu, ya sebenarnya lu bikin kotor industri sendiri gitu kan dengan misalnya oknum-oknum tertentu. Jadi ayolah kita jaga bersama ya, jangan sampai masyarakat jadinya trauma, bro. Ya maksudnya yang gue lihat kan sekarang kesannya jadi anti ya, gitu. Bahkan di level-level tertentu yang kita pikir juga udah harusnya mengerti, ternyata mereka nggak mengerti juga. Sehingga ini kan memberi dampak psikologis yang luas banget ke masyarakat. Gitu. Jadi yuk kita lihat juga dua sisi. Jadi jangan cuma lihat, wah kok klaimnya nggak diganti, wah kok udah sekian lama nggak dibayar. Ya coba sih, gua rasa hampir semua perusahaan asuransi akan membayar sesuai ketentuan klaim. Selama tidak ada pasal yang tidak dilanggar, ya kan, selama emang tidak ada penyakit bawaan yang tidak dideklar, dia pasti akan bayar. Memang cuman kadang beberapa perlu investigasi, bro. Apalagi untuk klaim-klaim pertama. Ya, yang dirasa perlu investigasi. Namun di satu sisi kita juga perlu melihat dari teman-teman juga, baik juga kok orang yang terbantu, ya terhindar dari resiko finansial, terhindar dari kebangkrutan, ya terhindar dari disaster gitu kan. Kenapa? Karena klaimnya dibayar, bro. Betul. Ya, cuman kenapa exposure-nya nggak sebesar yang ditolak?
Nah, gue nggak tahu nih antara emang kita suka ceritanya hal-hal yang negatif, ya ibarat kayak koran tertentu itu isinya pembunuhan, pemerkosaan, itu kayak lebih laku bro dijual, ya kan, daripada sesuatu yang positif. Jadi yuk kita selalu lihat dari dua, gitu. Di satu sisi, oke, nggak dibayar ya, kenapa? Oh, kena masa tunggu, ya kan, baru ikut 6 bulan tiba-tiba klaim jantung. Hampir semua perusahaan asuransi pasti memberikan masa tunggu setahun, ya kan, Bener. gitu. Jadi seperti itu. Atau misalnya dia udah ada sakit tertentu, tapi dia nggak declare, terus ketahuan, dia bisa jadi nggak dibayar. Ya, atau misalnya asuransi udah beli 10 tahun yang lalu, masih harga kamar 500.000 per malam, ICU 1 juta ya. Terus ternyata sekarang nih masuk rumah sakit, ambilnya VVIP 1,5 juta. Nah, masalahnya lu tahu dong, harga rumah sakit di Indonesia kan ngikutin ya, untuk obatnya, dokternya, peralatannya, itu semua udah ngikutin harga kamar. Jadi kalau jauh banget dong, udah pasti nggak akan di-cover full kalau masih pakai harga kamar. Sehingga inilah yang kita harus update, coba deh ubah jadi ke tipe kamar yang bayar sesuai tagihan. Dengan seperti itu aku rasa akan terhindar lah dengan hal-hal yang kita rasa kita kira aman gitu. Jangan dari asumsi, tapi based on faktanya aja. Oh ya, polis lu emang ternyata masih polis lama. Ini udah nggak cukup nih buat bayar yang sekarang. Ya time to upgrade atau time to buy another insurance for upgrade gitu sih bro. Benar. Tapi sayangnya ada lagi nih bro, informasi-informasi kayak begini kan sebenarnya ya banyak beredar lah. Dan kalau tadi lu bilang juga, kenapa yang jelek-jelek lebih ke angkat beritanya, yang positif-positifnya nggak keangkat. Ya ini memang ini ya faktor psikologis sih kalau menurut gue ya. Orang akan lebih banyak memperhatikan atau ngeliatin kalau misalnya ada mobil tabrakan. Ya kan? Iya. Mobil ketabrakan, mobil kecelakaan dibandingin orang beli mobil baru. No one care yang nonton di lapangan lebih ramai ya bro. Iya. Apa berhenti gitu. No one care kalau ada orang baru beli mobil baru. Orang akan lebih perhatiin kalau ada orang mobilnya ketabrak. Iya kan. Ya ini faktor psikologis sih. Orang akan lebih ini ya, cenderung akan memperhatikan kalau suatu berita yang negatif gitu, langsung pasti boom. Tapi tetap gini bro, pertanyaan gue adalah gini, kalau misalnya nih gue mau beli asuransi, sebenarnya asuransi jiwa ya, kita ngomong di sini asuransi jiwa. Asuransi jiwa itu sebenarnya memang hanya ada unit link doang sekarang kah, yang memang harus ada investasi atau harus ada nabungnya, atau sebenarnya ada nggak sih asuransi yang dulu tuh, yang setahu gue pokoknya lu bayar tradisional misalnya, ya tradisional setahun atau mungkin per bulan jebret ya udah, nggak perlu ada investasi, tapi ada. Gue ada. Oke. Justru kan sebelum ada unit link ya emang adanya tradisional ya kan. Tapi sampai sekarang kan masih ada. Masih dong, masih. Nah ini dia bro. Kadang ya, gue juga banyak dapat dari teman-teman gue, kalau misalnya dia mau asuransi yang pure asuransi doang, suka dibilangnya nggak ada bro. Oh nggak, udah nggak ada. Sekarang asuransi modelnya tuh harus yang ada investasi. Lu tau kenapa alasannya bro? Kenapa tuh bro? Simple bro, komisinya lebih kecil. Ya iya dong bro, misalnya contoh ya, ilustrasi ya, misalnya agentnya tinggalnya di Tangerang, lu ketemu klien di Bekasi, ya kan, lu jauh-jauh nyetir dong, di Tangerang, Bekasi, tol, ongkos, bensin segala macam, parkir, ya sorry to say, unit link komisi 30%, 30%, asuransi tradisional misalnya cuma 10 atau 15%, it's on half man. Gitu loh. Apakah ya kan pasti hitung-hitungan bisnis bener nggak sih, udah pasti lah gitu kan. Misalnya kalau gue bisa closing 20 juta, 30% dapat 6 juta ya kan. Misal gue cuma closing asuransi yang 5 juta. Ya, karena tradisional kan 5 juta, komisi 10% kan cuma 500.000 bro. Totally different sih gitu loh. Jadi ya itu sih rata-rata biasa concernnya karena komisi kalau dari kacamata salesnya gitu. Karena kan ya kan tergantung dong, wah gue kapan ininya kan, operasional gue udah keluar rumahnya udah berapa gitu sih. Rata-rata seperti itu. Ya tinggal itu balik to person sih. I can judge anything, I can judge everyone gitu kan, itu balik lagi sih gitu. Ya tapi kan gini bro, masalahnya kalau udah dipotong-potong investasi, udah ada masuk investasi, udah ada yang proteksi. Setahu gue jadinya kan investasinya full juga enggak, maksimal juga enggak,
proteksinya maksimal juga enggak, karena duitnya kan jadi Ya, kebagi-bagi, bro. Misalnya let's say 1 juta, 1 jutanya misalnya ya. berapa persen Dua di kantong lah, ada dua iya, kantong, satu kantong asuransi, satu kantong investasinya kan, iya, iya. betul. Misalnya gini, concern gua nggak peduli nih tentang investasi. Hmm, Gue bisa di tempat lain, gue bisa di saham, gue bisa di hmm, forex, orang mungkin sekarang hmm, cryptocurrency gitu kan. Itu akan hmm, returnnya akan jauh lebih gede. Tapi hmm. karena gue maunya pure asuransi doang, ya itu tadi kan informasi tadi itu tidak disampaikan kalau sebenarnya masih ada asuransi yang pure asuransi doang. Gue nggak butuh Hmm, hmm. investasi-investasi karena Ya, apalagi unit link seingat gue 5 tahun awal ada apa sih namanya biaya? ya akuisisi. Iya, itu potongannya gede loh Ya. bro. Iya emang tahun pertama 100%, tahun kedua 50. Tapi sekarang juga ada juga kok yang tahun pertama 70, ada tahun pertama 50. Jadi mereka pun akhirnya menyesuaikan kan dengan kondisi market sekarang udah jauh lebih pintar dan juga mereka akhirnya menekan cost lah kira-kira mana sih yang bisa diganti gitu. Oke, akuisisi lebih rendah, tapi lu harus komitmen bayar misalnya 7 tahun atau 10 tahun gitu kan. Kalau lu tarik sebelum itu ya kena withdraw gitu sih. Jadi antara dia positioning bayar di depan full atau di belakang dihutangin dulu sistemnya kayak gitu sih dari menyesuaikan. Nah, jadi sebenarnya menurut gue kalau misalnya gue emang mau hanya asuransi doang, ya udah ya Tradisional is okay, it's up to you gitu loh. iya. Karena ya tadi kan gue bilang mungkin gue juga ini kali ya, gue jelasin singkat kali ya. Jenis-jenis asuransi jiwa tradisional tuh ada apa? Ya, just a reminder gitu kan takutnya oh sekarang unit link doang nggak juga ada tradisional. Yang pertama tuh term life bro. Term sesuai namanya term sewa. Lo bisa yang setahun, 5 tahun, 10 tahun, bahkan ada yang 20 tahun. Ya, jadi ini ibarat paling murah. Kenapa? Karena sewa. Ya, lo bayar misalnya berapa selama per tahun berapa dan preminya flat sesuai usia masuk. Ya, karena kenapa preminya flat? Ya kan, karena orang meninggalkan sekali doang, bro. Jadi ya preminya ngikutin usia masuk aja. Jadi misal lo ambil yang 20 tahun, nah lo bayar bisa 3 juta untuk 1 M contohnya. Ya berarti kan selama 20 tahun total lo cuma habis 60 juta. Ya, tapi kalau selama 20 tahun ini tidak ada resiko meninggal, ya uangnya hangus, udah selesai. Ya kalau mau beli ya berarti di usia baru lu ikutin premi barunya berapa. Ya. Yang kedua adalah whole life, ya asuransi jiwa seumur hidup. Nah ini gue bilang beli. Kalau tadi sewa ini beli. Kenapa? Lu bisa bayar 5 tahun, bayar 10 tahun, 15 atau 20 tahun, tapi di cover sampai usia 100 tahun. Ya udah pasti dapat dong, orang kan udah pasti meninggal kan, nggak mungkin nggak gitu kan. Jadi ya ini pasti lebih mahal karena kan dia pasti dapat, ya kan. Dan opsi ketiga adalah asuransi endowment atau dwi guna. Nah ini sesuai namanya dwi guna, ada manfaat hidup, ada manfaat meninggal. Jadi contoh bayar 10 tahun. Kalau selama 10 tahun ini ada meninggal ya cair uang klaimnya, jiwanya. Tapi kalaupun selama 10 tahun tidak ada resiko meninggal, uangnya misalnya dikembalikan, misalnya 100% seperti itu. Gitu. Jadi ada 3 lah kurang lebih, tinggal disesuaikan budget dan kebutuhan. Seperti itu sih, Dri. Iya, iya. Nah, tapi kan ini balik lagi bro, informasi ini tidak pernah atau jarang banget disampaikan bro. Ya makanya Anda bertanya dengan siapa kan gitu. Iya benar. Cuman gini ya bro ya, mungkin kalau kita yang ngomong mungkin kita masih bisa mencari-cari informasi atau mungkin lu malah kerjaan lu kan memang di sini lu bisa edukasi gitu. Tapi kan di luar sana bro banyak orang-orang nggak ngerti bro, apalagi orang-orang yang tua yang akses informasinya juga mereka pakai handphone aja bingung. Dan ternyata nih ya, gue juga baru menemukan nih bro ya, kenapa ternyata ini mungkin bisa jadi salah satu faktor kenapa orang Indonesia itu susah menggali informasi, mencari informasi dan juga ini ya gampang kena hoax ya bro ya. Karena ternyata paket internet di Indonesia bro itu ada yang dijualnya tuh per aplikasi, kayak misalnya lu mau aplikasinya WhatsApp doang, Facebook doang. Oh iya, paket datanya ada ininya ya, ada pilihannya ya. Iya. Jadi bukan ini ya whole internet package yang lu bisa semua fitur di handphone lu bisa pakai ya. Nah, jadi kalau lu beli paket-paket yang hanya bisa Facebook doang atau WhatsApp doang nih, otomatis kan Google itu nggak bisa kepake bro. Buat browsernya ya. Iya. Jadi andaikan mereka punya handphone, andaikan mereka juga punya smartphone, mereka bisa pakai pun cuma hanya WhatsApp atau Facebook doang yang terbatas banget, bro. Lu tahu sendiri kan, WhatsApp sama Facebook itu isinya kadang-kadang nggak bisa dipertanggungjawabkan, bro. Iya kan? Iya, hoax. Jadi chance mereka untuk mencari informasi bisa lewat Google ya, mencari dari artikel-artikel dari website-website yang memang ini ya, yang kredibel. Riskan ya. Nggak ada, bro.
Karena mereka Iya, nggak pakai betul. paket itu, dan ternyata di Indonesia banyak bro yang pakai paket kayak gitu. Karena kenapa? Lebih murah. Oke, betul So, betul. Jadi bisa. iya, jadi Hmm. ini sebenarnya nih kalau menurut gue ini PR-nya jadi banyak banget. Kalau tadi lu juga bilang, kok banyak orang-orang yang menurut lu harusnya apa ya, teredukasi atau mungkin Hmm. secara pendidikan Bisa harusnya. eksplor sendiri ya. Iya, tapi ternyata mungkin mungkin mereka hanya mau menggunakan paket yang begitu, bro. Who knows, gitu kan? Hmm. Hmm. Iya kan? Ini ini gue bilang jadi merepotkan loh, bro. Karena ya mau biar gimana pun tetap aja orang-orang ini nggak akan bisa mendapatkan informasi yang benar karena ya balik lagi ya, ini kan masalah ini kan attitude dan juga Ya, masalah integritas juga ya. dan culture mereka, masyarakat kita juga gitu loh. Hmm. So menurut gua informasi-informasi kayak gini nih jadinya nggak pernah nyampe, bro. Yes, benar sih. Itu ya makanya tadi kan demografis kita kan tersebar luas banget ya. Iya. Kepulauan banyak ya kan, terus tidak semua juga punya infrastruktur yang bagus ya kan. Ya ini PR bersama lah ya. Makanya setidaknya kita mulai ya, Dri. Makanya kan teman-teman di Finansiaku kita tetap aktif memberikan literasi keuangan gitu kan. Karena Hmm. ya tadi kita tahu sekarang kebayang nggak sih kalau misal kita bisa nggak usah muluk-muluk deh 10% aja terliterasi keuangan secara bagus itu kan dampaknya sistemik ya bro, dominos gitu kan. Hmm. Ya, at least anaknya ngerti, ada anak yang ngerti dia bisa cerita ke orang tuanya bisa cerita lagi ke keluarganya, ke Hmm. temennya, ke kerabatnya, ke handataulannya gitu kan. Bener, bener, Gitu. bener. Jadi ya itu ya emang ini PR bersama gitu kan, pemerintah aktif, masyarakat juga proaktif ya, dari kita dari yang di industri juga pasti akan aktif juga bro. Jadi emang it's gonna be apa ya tugas yang mulia juga ya, noble purpose-nya ada gitu. Jadi nanti once itu semua akan tercapai, gue rasa Indonesia jadi bangsa yang besar banget sih. Jadi Hmm. bangsa yang maju gitu. Kita we are in a progress to achieve that level sih. Gitu. Bener, bener, Jadi bener. pasti wajar lah ya. Jadi selama proses ini pasti ada aja yang merasa dirugikan, tapi ada juga yang diuntungkan. Kan it's all about information, bener nggak? Yang Hmm. membedakan lo dengan yang nggak beruntung misalnya, ya kan itu udah pasti informasi, bener nggak? Gua rasa kalau orang-orang yang tadi dia tahu aja di informasi yang seperti kita tahu, gua rasa mereka bisa menghindari bahkan mengurangi resiko yang gagal klaim seperti itu, bro. Benar-benar, dan juga bisa memilih produk asuransi yang tepat Betul, di diri mereka ya, yang benar, benar banget, jadi nggak perlu juga jadi kayak beli kucing dalam karung. Oh, nggak ada nih produk ini nih, benar ya, banget. adanya ini doang nih, ya karena mungkin agennya ngincer komisi atau mungkin kejar target kan. Betul, 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 gitu. Jadi kesimpulannya gini bro ya, kalau misalnya mau beli asuransi ya, kalau lu nggak ngerti tentang unit link dan ternyata unit link itu nggak cocok dengan ini apa namanya kebutuhan lu, ya lu jangan beli asuransi unit link dong sebenarnya Betul. kan. Ya, back to basic aja, Hmm. ya kan, asuransi tradisional gitu. Tapi di satu sisi gue juga mungkin menambahkan ya, jadi kan Hmm. kita harus selalu lihat dari dua sisi nih, Dri. Hmm. Hmm. Ada nggak sih pro-nya kalau beli unit link? Ada. Hmm. Ya, yang pertama, lu punya fleksibilitas. Hmm. Ya kan, maksudnya beberapa orang kan nggak mau ribet, ya kan. Gue ribet nih kalau 3 polis tradisional ya 3 polis asuransi yang berbeda, ya kan. Misalnya seperti Hmm. itu. Ya nggak ada masalah kalau selama emang kamu punya ada budgetnya mau beli unit link, ya kan, kamu bisa beli asuransi jiwa, di dalamnya ada kesehatan, di dalamnya ada Hmm. penyakit kritis, di dalamnya ada kecelakaan, ya silakan ya. Dan Hmm. ada opsi kedua adalah waiver, pembebasan premi nih ya. Hmm. Jadi kadang beberapa perusahaan asuransi untuk unit link dia ada pembebasan premi kalau sampai terjadi sakit kritis atau cacat permanen, Hmm. sehingga pembayarannya tetap diteruskan oleh asuransi. Ya, itu tentu ada biaya tambahan ya kan, Hmm. seperti asuransi tambahan lainnya. Terus yang ketiga adalah tadi ada opsi cuti premi, bro. Ya kan, jadi once misalnya ekonomi lagi nggak bagus nih, ya kan, kayak kemarin awal-awal pandemik ada beberapa orang yang sampai tutup polis. Hmm. Ya kan, sebenarnya kalau dia sudah ikut lama, dia bisa mengajukan cuti premi. Gue nggak usah bayar dulu deh. Ya ada prioritas lain, ya udah potong dari saldo yang sudah terbentuk seperti itu, ya kan. Sedangkan kalau untuk kesehatan tradisional misalnya kan udah pasti nggak bisa ya, selama lu mau di cover ya lu harus bayar terus gitu. Hmm. Ya seperti itulah kurang lebih gitu kan. Jadi kan balik lagi, ada yang suka ada yang enggak gitu kan. Cocok buat gue, buat cocok buat lu, bener nggak bro? Hmm. Makanya jadi selalu ada dua-duanya gitu. Hmm. Bener, setuju. Ya.
Karena gini loh, di sini gue juga bukan anti asuransi, gue punya asuransi dan gue bisa Iya, pakai unit link bro. Tapi unit linknya akhirnya gue modif sesuai dengan ini. betul. Bisa di apa ya? Ya itu unit link itu sebenarnya produknya tailor made bro sebenarnya. Bener. Ya. Akhirnya gue ini bro, gue modif sesuai kebutuhan gue. Akhirnya gue investasinya itu hampir nol jadinya. Gue nggak butuh investasi, tapi gue mau. Porsinya, Iya, porsi top up-nya lu kosongin gitu ya, full di iya. premi dasar ya. Iya, jadi gue pengen Mhm. supaya proteksinya itu full dan Hmm. ya gue maunya pokoknya kalau gue masuk rumah sakit, gue nggak perlu tuh yang cuma dapat jatah-jatah doang, gue cuma dibayar berapa juta doang, sedangkan tagihannya berapa. Pokoknya gue taunya gue kalau misalnya amit-amit masuk rumah sakit, pokoknya gue keluar, gue taunya di cover full, udah gitu, beres. Mhm. Emang lebih mahal, tapi ya gue dapetin sesuai dengan apa yang gue mau dan ternyata tuh bisa bro. Nah, tapi Hmm. balik lagi kalau agentnya gue memang sangat-sangat ini ya, sangat-sangat membantu gue ya, karena dia Oke. ada pertanyaan apa, ada informasi apa, dia helpful gitu Mhm. loh. Jadinya gue bisa dapetin. Ya mungkin kalau untuk kasus-kasus yang tadi itu ya mungkin karena dia merasa agentnya nggak membantu atau mungkin agentnya tiba-tiba udah cabut. Itu kan sering kejadian kan, agentnya cabut, udah nggak ada. Gitu Oke, iya, bro. iya. Benar sih, tapi gue mungkin juga mesti nambahin ya. Maksudnya kan agent Hmm, juga di satu sisi ya sebenarnya cuma alternatif penjualan. Lu ada bank bener, insurance, ada telemarketing, ada bener. digital juga sekarang. Hmm, Nah sebenarnya teman-teman juga harus lebih aware. At least lah, lu oke mungkin nggak ngerti baca polis ya, tapi at least lu hmm, tahu apa yang lu beli deh. Ya hmm, misalnya UP jiwanya berapa, ya kan. Terus penyakit apa yang kena masa tunggu minimal ya kan. hmm, Terus kira-kira ini rumah sakitnya kesehatannya masih harga kamar, kode tipe kamar. Ya, coba deh at least itu dulu gitu kan. Dan saran gue juga coba review berkala lah ya, 2 tahun sekali hmm, misalnya ya kan. Kira-kira masih relevan nggak sih asuransi yang lama dengan kondisi sekarang ya kan. hmm, Jadi hmm, selalu gue tekanin nggak cuma investasi yang direview, asuransi pun sama pentingnya gitu. Jangan sampai investasinya direview, asuransinya nggak direview. Once tiba-tiba, sorry terus to say, karena salah satu resiko kehidupan ternyata hmm, ya nggak cukup lagi nih asuransinya. Bisa jadi investasi lu yang selama ini lu banggain bisa hilang seketika, bro. hmm. Ya kan? Ya Bener, buat apa gitu kan? Sayang banget kan seperti itu. bener. Jadi ya ini penting tapi tidak urgent. Ya, it's important but not urgent ya. Tapi kalau udah important dan urgent, ya sorry to say, it's too late ya kan udah terlambat. Bener, bener, Kayak bener, gitu. bener, bener, bener. Ya sebenarnya kalau yang gue lihat kejadian kemarin si public figure itu sebenarnya inilah ya miskomunikasi sih yang terjadi, Ya, miskomunikasi dan juga ya itulah. Cuma karena masuk ke Instagram dan apalagi dia public figure ya ya jadinya dapat exposure lebih ya, betul. exposure-nya jadi lebih. Dan yang gue lihat adalah di komen-komen gue lihat tuh banyak agent-agent akhirnya komen ingin dalam tanda kutip ya Hmm. berusaha membantu mereview polisnya ya. Atau malah jadi ajang jualan agent lain, bro. Jadi ya benar jadi Buka ini lapak yang lain ya. iya jadinya kan gini bro ya menurut gue gini loh agak-agak salah menurut gua kalau lu ada kejadian Hmm. kayak begitu lu malah komen seperti itu jadinya kesannya Hmm. agent itu makin terlihat transaksional banget kan. Iya, malah oh ini mah kepentingan sepihak nih, takutnya ya terlalu ego itu ya. Iya bener karena jadinya terlihat lu tuh wah lu ngincer ini jadi nasabah gua nih gitu atau lu mau jualan lagi nih nawarin produk yang lain ya menurut Hmm. gua ya balik lagi nggak semua ya tapi mungkin menurut gua attitude agent-agent yang seperti ini nih mungkin harus yang lebih ini sih ya. Come on man lu Ya. agent memang benar gua paham gua tahu lu orang tuh butuh dapat duit dapat komisi or mungkin lu Hmm. orang kerja kejar target tapi kerjaan lu ini kan juga sebenarnya kan ada satu part yang lu nggak bisa ini ya yang nggak bisa lu singkirkan yaitu adalah melayani service. Yes, betul. Itu menurut gue yang ini ya yang harus lebih lu perhatiin gitu loh karena this is ini produknya bukan produk ini retail Ya, ini bukan produk yang kelihatan langsung realnya ya, iya fisiknya gitu. iya Benar. ini produk ini baru kelihatan ketika orang butuh dan butuhnya apa ya butuh pertolongan lu butuh bantuan lu Betul.
betul, betul. Tapi kalau lu attitude kayak begitu ya orang akan menjadi makin antipati sama lu. Ya, antipati, betul, betul. Setuju. Belum lagi jebakan-jebakan Batman kalau ketika lu nawarin asuransi yang kadang-kadang dibungkus dengan lu mau apa survei dulu lah, mau ngapain dulu lah. Aduh, gua kadang-kadang ya kalau lu emang mau nawarin ya udah nawarin gitu. Kan kenapa lu begitu ini ya begitu malu dengan profesi lu gitu loh. Kalau lu memang ada niat baik, it's okay dan memang Hmm, ternyata orang itu butuh dengan produk lu atau jasa lu, orang pasti akan beli kok sebenarnya. betul, 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 betul. Jadi jangan tricky lah ya. Kan Iya ada bener. mungkin. Gue pernah ada satu kejadian nih bro, ini belum lama bro, tahun kemarin bro. Aduh, gue juga sebenarnya Nah, kalau gue cerita gue sebenarnya gue merasa goblok juga sih ikut. gimana tuh? Jadi ada yang kontak gue, email gue, dia nawarin kerjaan. Ya karena nawarin kerjaan. Ya gini ya, Nah, gue kan basicnya kan memang marketing kan. Gue pernah bikin startup, gue pernah jadi CMO, gue pernah jadi ya pokoknya gue banyak bermain di inilah di digital marketing lah. Nah ini orang kontak gue katanya ada ini nih nawarin kerjaan untuk posisi marketing director gitu kan. Oke, yaudah gue bilang oke oh, lah. nice. Menurut gue ya nggak masalah, apalagi gue juga nggak terikat sama Ya. company-company lain. Kalau memang offeringnya bagus, why not gitu, gue tolak kan. Dia bilang nanti akan ngobrol sama ini ya kayak semacam usernya atau bos gedenya langsung lah Hmm. via Zoom. Tahun kemarin soalnya kan masih COVID lagi gila-gilanya tuh. Hmm. Udah gua okein kan, gua ikut tuh Zoom-nya. Tapi gue bingung bro, marketing director tapi kok yang ikut Zoom-nya banyak banget ya. Jangan BOP massal lagi. Nah, ada puluhan orang lah yang menurut gue ini nggak logis nih, marketing director lu ngapain yang ikut banyak banget, tapi ternyata setelah gue masuk beberapa menit itu gue bilang wah anjir ini mah asuransi dan rekrutmen untuk buat Massal. jadi agent gue bilang. Oh, Hmm, oke. ya kan. Nah, udah gue chat tuh di tempat Zoom-nya, gue nanya kenapa sih kalian kalau jadi apa mau rekrut agent asuransi caranya begini banget gitu, apakah kalian begitu malunya kah atau nggak mau ketahuan, dan kenapa begitu tricky gitu loh untuk Hmm. rekrutmen agent gitu loh ya. Gue cuma dijawab pulang maaf pak tolong dengarkan dulu, udah Wis. habis itu gue cabut. Ya gimana ya bro ya, tanpa ini ya ini ya tanpa mengecilkan Profesi. Profesi profesi ini ya, betul. profesi ini ya, profesi agent ya. Gue pun temen gue juga ada juga agent gue pun juga gue sangat-sangat respect, gue sangat-sangat menghormati kerjaan dia dan Hmm. juga sangat membantu gue. Tapi untuk beberapa orang kayak begini menurut gue ini sangat-sangat tidak ini sih, sangat-sangat tidak etis caranya kayak gitu. Kalau lu emang mau kayak begitu ya nggak usah inilah, jangan bikin orang kayak berasa beli kucing dalam karung gitu. Ya itu kan makanya gue bilang itu kan tidak semua agent seperti itu kan. Iya Ada benar. beberapa. Ini kan it's all about oknum lah. Itu kan juga Hmm. terjadi hampir di semua industri ya bro. Hmm. Maksudnya ya itu ya makanya kita juga sebagai customer kita juga lebih aware ya, kita juga ngerti nih. At Hmm. least kita explore juga lah. Jangan sampai yang benar-benar apa buta-buta banget gitu loh bro. Benar nggak Hmm. sih? Hmm. Hmm. Because this is your life gitu kan. Hmm. Jadi ya kalau bukan kita terus siapa lagi gitu kan, seperti itu bro. Hmm. Benar bro. Benar, benar, benar. Oke bro, berarti ini untuk konklusinya ya, untuk kesimpulan finalnya nih berarti bro, ya kalau kita mau ambil produk asuransi ya pilihlah produk yang memang sesuai dengan kebutuhan kita, itu satu. Betul. Dan juga kalau kita misalnya mau beli pun sebenarnya ada opsi nggak harus lewat agent, ya langsung ke asuransi sendiri juga bisa, Ya, lewat lihat aja bank. di websitenya kan Hmm, tergantung produk ya, karena kan setiap hmm, produk yang dijual lewat online, hmm. agent sama bank insurance pasti berbeda sih, karena segmen market juga berbeda, bro. Iya benar. Seperti itu. Benar. Dan ya pokoknya intinya gini lah ya, kita coba gali informasi dulu lah ya, jangan sampai kita Hmm. ini ya ditawarin sesuatu tapi kita ternyata nggak tahu ini dapatnya apa-apa aja, jadi beli Ya, kucing dalam betul, karung. betul, betul. Mm, mm, Dan mungkin gue mau tambahin, Dri. Jadi mm, buat teman-teman sebagai end user ya, sebagai nasabah asuransi, kan kadang kita udah request nih, ya mm, kan waktu di proposal dibuat, tapi kadang bisa jadi waktu jadi polis berbeda. mm, Ya kan ada yang ditambahin ada dikurang-kurangin gitu, kita lihat lagi. Nah sebenarnya gimana tuh solusinya? mm, Jadi teman-teman punya hak 14 hari ya untuk mereview polis tersebut mm, ya. Kalau ternyata waktu
pengajuan awal tidak sesuai dengan persetujuan akhir, ya kan, misalnya, loh kan setahu gue dulu harganya misal tipe kamar, misal, oh ini masih yang harga kamar nih, kan nggak sesuai dong. Ya, terus misalnya, oh tadi kan gue nggak mau pakai waiver, terus sekarang ada waiver, nah ini juga lebih bisa nggak sesuai kan. Kamu boleh kok membalikan kepada perusahaan asuransi full, premi kamu akan dikembalikan full, namun paling cuma dipotong biaya admin, seperti itu. Kalaupun sampai terjadi tidak kesesuaian, itu hak, karena itu diberikan oleh semua nasabah asuransi, itu peraturan OJK dan AAJI gitu. Untuk menghindari kalau sampai terjadi oknum tertentu yang menyalahgunakan kan, misalnya kok awalnya segi kok nggak sesuai dan seterusnya gitu sih, Indri. Bener, setuju. Inilah ya, harus jadi satu sama lain harus saling ini ya, aware lah ya, aware, dan juga ya intinya jangan beli kucing dalam karung lah sebetulnya itu. Ya. Harus hati-hati memang. Kalau nggak, ini masalah ngomong soal duit nih, ya, dan duitnya itu komitmennya lama masalahnya, nggak yang cuma sebulan 2 bulan. Ya, gitu bro. Oke bro, thank you banget buat ngobrol-ngobrolnya bro. Thank you, Dri. Sukses terus, lancar. Semoga podcast lo selalu menginspirasi teman-teman yang dengerin ya. Iya, amin. Thank you banget juga lo. Dan ini ya, enjoy your married life. Thank you. Welcome to the club. Ya. Welcome to the club. Oke lah ya, kita close dulu ya untuk podcast episode kali ini. Gua Andri dan Robi. Mohon pamit, kita jumpa lagi di Talk to Talk Podcast episode berikutnya. Bye.